Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 296, pertama di daftar bulan darah, Leng Rusuang. Domain. Jian Wushuang merasa semuanya membeku. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, tetapi dia tidak bisa. Itu membuatnya terperanjat. Ini terlalu menakutkan. Sulit dipercaya. Mungkin lebih kuat dari domain. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Wanita berpakaian putih yang menarik perhatian mereka akhirnya berhenti. Dia berdiri di sana, seperti dewi yang tak tertandingi. Kakak, gadis yang lusuh itu memanggil wanita berpakaian putih itu. Kau membuat masalah lagi? Tanya wanita berpakaian putih itu sambil menatap gadis itu. Gadis itu menjulurkan lidahnya. Kemudian dia menunjuk ke arah para ahli dari prefektur Skywave dan berkata, itu salah mereka. Aku baru saja memakan satu potong dari mereka, dan aku sudah minta maaf, tetapi mereka masih terus mengejarku dan mencoba membunuhku. Wanita berpakaian putih itu menatap dingin ke arah para ahli dari prefektur Skywave. Tatapannya membuat tetua berpakaian hitam itu ketakutan. Dia berbicara dengan ketakutan. Nona, kami dari prefektur Skywave. Kakakmu mencuri sesuatu yang berharga yang telah dibudidayakan oleh tuan rumah kami selama bertahun-tahun. Tuan rumah kami sangat marah. Sebelum tetua berpakaian hitam itu menyelesaikan kata-katanya, hawa dingin tiba-tiba datang. Kemudian tetua berpakaian hitam itu melihat orang-orangnya berubah menjadi patung es. Mereka menjadi patung es, dan kemudian di saat berikutnya, patung es itu hancur seperti kaca dan pecah berkeping-keping. Adegan itu menimbulkan ketakutan dalam hati tetua berpakaian hitam itu. Jian Wushuang, Taisan, dan Mo Ying juga terkejut. Sekilas pandang saja dapat mengubah puluhan ahli menjadi patung es dan kemudian menyebabkan mereka hancur. Trik macam apa ini? Apa yang kau katakan? Ulangi lagi. Wanita berpakaian putih itu menunduk tanpa ada emosi di matanya. Tidak, tidak, kata tetua berpakaian hitam itu ketakutan sambil menggelengkan kepalanya. Ini salahku. Maafkan aku. Bolehkah aku memohon belas kasihanmu? Wanita berpakaian putih itu mendengus. Kembalilah dan beritahu tuanmu. Memang salah adikku karena memakan barang-barangnya, tetapi kau sudah mengejarnya begitu lama. Itu sudah cukup. Kita impas. Jika dia tidak puas, dia bisa datang menemuiku. Katakan padanya, namaku Leng Rusuang. Leng Rusuang. Jian Wushuang merasakan getaran di hatinya. Dia tercengang. Leng Rusuang menduduki peringkat pertama dalam daftar bulan darah. Ada 26 ahli Saint Realm yang tercatat dalam daftar Blood Moon. Seiring dengan perubahan kekuatan mereka, peringkat mereka pun sering berfluktuasi. Beberapa tahun yang lalu, seseorang masuk dalam daftar dan menempati peringkat pertama. Sejak saat itu, orang tersebut mempertahankan peringkatnya. Orang itu adalah Leng Rusuang. Dia telah membunuh lebih dari satu ahli alam suci, dengan metode yang aneh. Dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya menggunakan pikirannya untuk mengubah para ahli Saint Realm menjadi pecahan-pecahan es. Tak seorang pun tahu betapa kuatnya dia. Tidak seorang pun tahu asal-usulnya. Bahkan usianya dan kultivasinya pun tetap tidak diketahui. Pastinya, dia adalah salah satu ahli paling misterius dan menyeramkan di dinasti Tang. Orang yang membangun dinasti Tang juga merupakan raja misterius yang telah memimpinnya hingga berkembang hingga ke tingkat saat ini. Jian Wushuang tidak menyangka bahwa wanita cantik ini adalah Leng Rusuang dan gadis lusuh itu adalah saudara perempuannya. Jian Wushuang hanya terkejut mendengar ini, namun tetua berpakaian hitam itu malah menggigil ketakutan. Kakinya gemetar. Melihat Leng Rusuang, tetua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan dan berkata, tidak, tidak. Tuan rumah kami merasa bahwa merupakan kehormatan besar baginya untuk membiarkan hartanya dicuri oleh adikmu. Leng Rusuang melirik tetua berpakaian hitam itu. Kau boleh pergi. Tampaknya semuanya kembali normal. Jian Wushuang dan yang lainnya bisa bergerak lagi. Tetua berpakaian hitam itu merasa lega. Dia membungkuk hormat kepada Leng Rusuang, lalu berbalik untuk pergi. Jelas, dia ketakutan. Ayo pergi. Jian Wushuang memberi perintah dan mereka berbalik, bersiap untuk pergi. Namun gadis lusuh itu tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Kakak perempuanku hanya membiarkan lelaki tua itu pergi. Kenapa kau pergi? Kata gadis itu sambil tersenyum pada Jian Wushuang. Kakak, ketiga orang ini menindasmu. Apa kau ingin aku membunuh mereka? Leng Rusuang menatap ke arah ketiga prajurit itu. Jantung Jian Wushuang berdebar kencang. Jelaslah bahwa dia bukan tandingannya bahkan jika dia menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa. Jika dia bertarung dengannya, dia akan berubah menjadi pecahan es. Tidak, aku tidak. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak menindasku. Sebaliknya, mereka banyak membantuku. Terutama orang ini, dia menghalau para penyerang itu sendirian.
Gadis yang lusuh itu mengedipkan mata pada Jian Wushuang. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Leng Rusuang dan berkata, "Kakak, orang ini banyak membantuku. Tolong beri dia hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasihku." Leng Rusuang merasakan getaran di hatinya dan melirik Jian Wushuang. Seorang prajurit dari alam void yang mendalam dapat menghalangi seorang ahli setengah biksu dan sekelompok ahli di puncak alam void yang lumayan. "Kakak," kata gadis lusuh itu sambil melihat ke arah Jian Wushuang. "Apa kau menginginkan sesuatu? Kakakku sangat kuat. Apapun yang kau inginkan, dia bisa memberikannya padamu." Jian Wushuang sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya, melirik Leng Rusuang, lalu mendengus. "Maaf, aku tidak butuh apa-apa." Lalu dia melambaikan tangannya ke arah Taisan dan Mo Ying. "Ayo pergi." Ketiga prajurit itu langsung pergi. "Kakak, kenapa tidak menghentikan mereka?" tanya gadis lusuh itu. "Jelas, orang itu tidak ingin menjalin hubungan dengan kita. Jadi mengapa menghentikan mereka?" Leng Rusuang menjawab. "Tapi dia telah menolongku. Ayahku berpesan agar kita menunjukkan rasa terima kasih kepada seseorang yang menolong kita," kata gadis lusuh itu. "Beraninya kau menyebut nama ayah kami. Kau menyelinap keluar saat ayah kami sedang berkultivasi tertutup. Kau seharusnya khawatir tentang bagaimana ayah kami akan menghukummu," kata Leng Rusuang dengan suara rendah.